Oke, kita sudah jam 8 di sini, jadi kita bisa mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Terima kasih sudah hadir dalam seri webinar Alumni SMP 5 Bandung V90 dengan tema kreatif menjalankan usaha dan tetap produktif di masa wabah COVID-19. Kita tahu bahwa COVID-19 menjadi wabah global dan saat ini di Indonesia sendiri sudah masuk, tercatat di hari ini, tanggal 15 April, konfirmasi sudah 5.136. Yang sembuh 446, dan yang meninggal saat ini 469. Tentunya wabah ini sangat menghentakkan kita semua, sesuatu yang luar dugaan kita. Perubahan ini pasti terjadi. Untuk itu, kami dari V90 mencoba sharing dengan teman-teman semua, Bapak, Ibu, teman-teman, mungkin juga ada adik-adik juga. Terima kasih juga sudah hadir semuanya di sini. Sesi ini akan kita angkat adalah bagaimana membangun entrepreneurship di masa wabah COVID-19 atau COVID-19. Saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita, ada pembicara. Pertama ada Teh Poppy Sri Darmayanti, sudah hadir. Kemudian ada Teh Lia Yuldinawati. Oke, teman-teman, di awal ini kita akan memperkenalkan dulu para pembicara kita hari ini. Sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan diri juga ya. Nama saya Muhammad Ramdan. Saya juga V90 juga. Oke. Membangun entrepreneurship di masa wabah COVID-19. Pembicara pertama, Ibu yang cantik ini, cantik pertama, yaitu adalah Ibu Teh Poppy Sri Darmayanti. Ini Teh Poppy-nya ya. Assalamualaikum, selamat malam. Nuhun, Kang Ramdan. Salam. Lahir di Surabaya, sekolah pernah di Banjarsari, SMP 5, SMA BPI, di Ekonomi Unpad, dan saat ini Teh Poppy ini sudah dari tahun 2005 ya, Teh Poppy itu menjadi direktur dan founder dari PT Kitalu Media Komunika. Oke. Pernah juga bekerja di perusahaan, jadi pengalamannya sangat bervariasi dari pekerjaan bekerja di perusahaan dan juga kemudian akhirnya membuka usaha sendiri. Pengalaman event dari Teh Poppy, pernah handle Java Jazz, mudik gratis, BNI, dan sebagainya. Teman-teman bisa baca juga ya. Brand yang pernah dikerjakan ada brandnya dari BNI, Maybank, Corona Mense, dan sebagainya. Jadi banyak banget nih. Jadi pengalaman-pengalaman dari Teh Poppy mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua pada malam hari ini. Amin. Oke, selanjutnya, nah, adalah Ibu cantik yang kedua, ada Teh Lia Yuldinawati. Saat Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Teh Lia. Saat ini Teh Lia bekerja di Telkom University sebagai Direktur Kerjasama Strategis dan Internasional ya, Teh Lia ya. Dosen Telkom University, menjadi coach mentor, dan juga intinya dosen Telkom lah, dan sudah berkiprah di beberapa tempat, mendapatkan International Award di Wharton University of Pennsylvania, USA, kemudian Certificate of Merit Indonesia World Record. Nah, ini luar biasa pengalamannya, buku-buku juga sudah publish, ada Entrepreneur Emerge the Limit, A to Z Coaching, dan sebagainya. Juga handle sebagai narasumber talk show, gitu ya, Telia ya. Iya. Turun Kang Ramdan. Ya, every Monday, Key Life, Womanpreneurship. Nah, ini juga jangan sampai dilewatkan. Selain dari kegiatan kita hari ini, teteh-teteh yang cantik ini juga punya kegiatan yang teman-teman bisa ikuti di kegiatan lainnya. Teh Lia ini sama juga dari SMP 5, kemudian SMA Taruna Bakti, kemudian kuliah di ITENAS Arsitektur, mengambil MM di Unpad, dan sekarang sedang menyelesaikan PhD program di Twente University Netherlands. Mudah-mudahan cepat lulus ya, Teh Lia ya. Amin. Amin. Nuhun. Baik. Tanpa memperpanjang lagi, tapi sebelum kita mulai ada sedikit aturan main ya. Jadi kepada Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adik yang ingin bertanya, itu silahkan
menggunakan fasilitas chat di bagian bawah panel panel Zoom ya, ada chat di situ. Silakan sampaikan ingin bertanya apa dan kepada siapa. Ya. Oke, saya rasa ini perkenalannya. Baik, untuk saat ini kepada pertama tadi siapa? Teh Popi dulu ya. Kepada Teh Popi, kita akan ikuti pemaparan dari Teh Popi. Kita akan diskusi atau ngobrol-ngobrol lah dengan Teh Popi. Kira-kira dari pertama nih, Teh Popi kan sudah saat ini merintis usaha. Tapi sebelumnya itu baru istilahnya bekerja di perusahaan dulu ya. Nah, bagaimana ceritanya nih dari mulai Teh Popi dari mulai kerja di perusahaan sampai akhirnya memutuskan untuk buka usaha sendiri. Silakan Teh Popi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun Kang Ramdan. Saya mau coba cerita sedikit lah tentang kehidupan. Waduh, tentang kehidupan. Jadi memang awal itu saya adalah pegawai. Saya 2 kali kerja di IT semuanya dan saya memang marketing ya bidangnya gitu pada saat di 2 perusahaan ini saya bekerja. Nah, pada saat saya bekerja di Jatis, itu ada teman saya juga yang nawarin untuk gabung di IO, ceritanya seperti itu. Dengan berjalannya waktu, saya mikir-mikir, saya nggak ngerti yang namanya IO itu apa. Saya nggak ngerti, sampai akhirnya saya bilang, oke, saya coba gabung, tapi karena saya masih bekerja ya, jadi saya nggak full time di situ, gitu kan. Pada saat itu, memang kebutuhan ya, kebutuhan itu ya salary saya juga mungkin nggak mencukupi gitu ya, karena saya punya anak segala macam. Akhirnya saya memutuskan, oke, saya resign karena teman saya yang ngajakin saya ini, partner saya ini, dia bertanya gitu loh, karena basic saya marketing ya, dia tuh tanya, Pop, mau nanya dong, kalau lo dapet klien, itu dari bos lo follow up, atau lo sendiri yang cari? Dia bilang gitu. Terus saya bilang, ya gue sendirilah yang cari. Terus ngapain lo bikin kayak perusahaan orang? Waduh, itu di situ kan saya nggak bisa tidur. Saya diomongin gitu tuh bener-bener saya nggak bisa tidur. Iya ya, bener juga ya. Akhirnya mikir. Akhirnya saya memutuskan, oke, bismillah. Saya berhenti dari pekerjaan dan saya coba merintis dari nol. Itu saya merintis dari nol, kita tidak punya modal sama sekali. Akhirnya saya merintis dari nol, saya keluar dari Jatis, lalu itu udah kayak naik jungkat-jangkit ya, karena yang biasa kita dapat gaji tiap bulan, akhirnya kita usaha sendiri, jadi ya udah kayak naik kora-kora aja di situ gitu. Tapi alhamdulillah karena kami fokus, akhirnya dari sedikit demi sedikit kita naik. Dan alhamdulillah sampai sekarang. Jadi naik turun itu usaha sendiri adalah gitu ceritanya, sekilas info gitu Om. Wah, luar biasa. Berarti sudah dari 2005 tadi ya? 2005. Intis ya. Nah, betul. Keputusan membuka usaha sendiri ini kan saya yakin di kebanyakan kita juga itu ada semacam kekhawatiran. Misalnya yang selama ini kita semua masih bekerja tapi pengen buka usaha sendiri. Itu ada kekhawatiran, ada sanggup nggak ya saya? Nah, kira-kira dari situ Teh Popi, kira-kira mental apa sih yang mesti disiapkan ketika ya mulai merintis sehingga bisa berkembang seperti mental apa yang mesti dibangun oleh seorang Teh Popi di sini? Jadi pada saat itu hajar bleh ya. Jadi yang namanya takut semua itu pasti ada lah. Kita apalagi saya itu dari pegawai yang zona nyamannya itu udah ada
gitu, ya kan? Zona nyamannya. Itu tuh zona nyamannya itu yang harus didobrak. Itu memang terkadang orang-orang itu takutnya mendobrak zona nyaman itu, gitu. Jadi yang harus dipersiapkan itu adalah kalau untuk kita usaha sendiri adalah kita harus berani, kita jangan mikir terlalu panjang, karena kalau udah mikir terlalu panjang, pada saat itu saya nggak jadi-jadi tuh, gitu. Nggak jadi-jadi tuh saya punya usaha sendiri. Jadi saya dobrak aja udah, bismillah, udah saya dobrak, saya jalanin. Nanti kumaha engke, gitu. Saya mikirnya cuma gitu, dengan tidak punya modal. Intinya itu ya, dengan tidak punya modal, jadi bismillah aja saya jalan. Jadi memang terkadang itu untuk usaha sendiri itu satu keberanian. Dan kita tuh harus bulat banget bahwa kita tuh memang mau usaha sendiri gitu. Kita mau merubah diri kita sendiri. Kita mau bawa diri kita tuh kemana? Itu satu. Terus kedua adalah jangan terlalu banyak berpikir, aduh, gue nggak ada modal, gitu ya. Karena insya Allah modal itu ngikutin kok. Banyak cara lah, kalau kita mau usaha itu, banyak cara untuk mendapatkan satu modal, gitu. Modalnya macam-macam loh. Modal itu nggak hanya materi, gitu ya. Modal itu banyak sekali ragamnya, gitu loh. Itu kedua. Ketiga, terkadang orang tuh melihat usaha itu harus passion. Banyak pengusaha-pengusaha sekarang, kalau ditanya nih, lo kenapa sih ngambil usaha roti? Misalnya, ya passion gue soalnya di F&B, gitu. Jawabannya seperti itu. Tapi ternyata ada beberapa orang juga tidak menjalankan usaha itu dengan passion. Contohnya saya pribadi, gitu loh. Saya pribadi itu nggak ada passion ke bidang saya sekarang ini. Event organizer, apa sih tuh? Perintilannya banyak, pressure-nya mantep, gitu kan ya. Tapi karena kebutuhan yang besar dan karena fokus yang sangat gitu, sampai akhirnya alhamdulillah sekarang itu menjadi passion buat kami gitu, buat saya pribadi gitu ya. Itu menjadi passion. Jadi sebenarnya yang namanya passion memang ada, orang punya passion dan dia bisa apa namanya, dia bisa lebih maju gitu ya. Sama dia berangkat dari dia tidak punya passion, tapi dia punya kebutuhan gitu. Jadi itulah kiat-kiatnya gitu ya, kita bicara masalah passion. Lalu optimis. Pasti semua orang yang ingin menjalankan usaha sendiri itu dia punya optimis. Jangan sekali-sekali kita berpikir, aduh ntar gue nggak bisa, aduh ntar gue gini, jangan. Jadi optimis aja maju. Karena apa? Begitu kita optimis, kita mau jatuh, itu kita cepat naik lagi. Karena kita punya optimis gitu. Jadi bohong banget ya, pekerjaan saya yang dari 2005 sampai sekarang ini tidak ada jatuh bangun, itu bohong banget. Saya pernah dari 0 di 2010 saya naik banget. Saya di top-topnya itu saya di 2010, 2011, 2012. 2013 saya turun. Tapi karena saya punya keyakinan, saya jalanin terus dengan fokus segala macam, akhirnya saya naik lagi dengan pelan-pelan sampai sekarang. Begitu. Kepercayaan diri itu harus dibangun. Jadi memang untuk usaha sendiri itu tidak mudah, karena harus membangun sebegitu banyak, tapi jangan takut. Insya Allah kalau kita udah gigih, udah optimis, udah fokus, udah segala macam, bismillah. Udah tinggal tawakal, ikhtiar, segala macam, insya Allah kita jalan. Gitu. Itu sih Om, kiat-kiatnya. Mungkin ada kurang atau apa ya. Itu soalnya pengalaman saya pribadi. Jadi ya, itu. Mantap juga nih kiat-kiatnya ya. Jadi secara passion, optimisme itu terus ya, harus terus dipupuk terus. Harus ya. Terus digali, iya. Nggak bisa. Jadi kalaupun kita sudah naik, kita sudah di topnya. Saya punya prinsip begini Om. Begitu saya udah di top,
Terus saya mau turun nih, saya udah kelihatan nih, waduh, ini project saya tuh, ini kayak sekarang nih, kayak project ini, kayak COVID, lagi COVID. Semua event-event saya dipending, gitu ya, event saya pending semua. Ini saya udah lihat nih, oh oke, ini udah mau turun. Jangan sampai turun banget, kita harus naik lagi gimana caranya, dengan cara apa? Kita harus peka dengan market. Satu hal, pengusaha itu harus peka dengan market. Apa yang kira-kira bisa kita jalanin? Akhirnya, saya coba ngobrol sama klien, oke, kebetulan ada klien-klien saya ya. Saya coba ngobrol sama mereka, Mas, nggak mau bikin charity? Oh iya sih, Pop, kita mau bikin charity. Oke, charity lo kemana? Ke rumah sakit segala macam. Oke, berarti apa? APD lah. Berarti apa lagi? Boot disinfektan lah, misalnya gitu ya. Akhirnya alhamdulillah dengan kami adalah peka melihat pasar, tidak menutup kami juga pengen berpahala gitu ya, beramal segala macam. Akhirnya alhamdulillah dikasih jalan sama Allah, eventnya pending, dapatnya produksian gitu. Jadi memang peka itu harus peka kepada market. Apa nih yang kira-kira kita bisa lihat nih? Apa yang kira-kira bisa jual? Misalnya ini, saya disuruh jual cangkir ini. Insya Allah kalau kita fokus, saya bisa nih jual cangkir ini dengan harga bagus. Gitu. Itu yang namanya marketing, itu yang namanya sales. Jadi kita harus fokus dengan apa yang kita punya di genggaman kita. Gitu. Itu sih yang saya pelajarin di lapangan, Om. Ya. Sekian. Ya kita tahu ya bahwa COVID-19 ini betul-betul membuat bisnis itu ada yang sampai berhenti, ada yang PHK dan sebagainya. Nah, dari Teh Popi sendiri, keputusan apa sih yang diambil saat COVID ini? Memang tadi sudah sempat dijelaskan, tapi ada nggak misalnya terpikirkan mungkin ada peluang-peluang baru dan sebagainya? Yang ini juga dilakukan oleh kebanyakan bisnis ya? Apakah seperti itu atau bagaimana? Untuk jadi begini. COVID ini? Oke, Om. Jadi begini. Dengan adanya COVID ini, kita banyak sekali di rumah. Berarti ya kan? Kita WFH, kita di rumah. Yang masih bekerja, ya mungkin dia akan kerja di rumah, gitu kan. Tapi saya yakin banget, banyak nganggurnya kita tuh di rumah. Jadi, untuk mengisi kekosongan itu, atau untuk menambah penghasilan, apalagi banyak yang sudah PHK, banyak yang ya dirumahkan lah ya, yang seperti itu. Kalau saya menceritakan tentang hal pekerjaan saya, pasti akan tidak nyambung ya, Om Ramdan. Jadi saya akan kasih kiat-kiatnya itu adalah peka tadi. Kita peka dengan situasi. Sekarang apa sih yang dibutuhin sama orang khalayak banyak di luar itu? Oh, ternyata orang yang di luaran situ ternyata butuh makanan cemilan ya, misalnya gitu. Coba deh bikin cemilan, ada medsos, ada handphone, yang canggih-canggih itu kita pergunakan dengan baik, gitu kan? Medsos kita bisa buat promosi, dan itu harus leken. Kalau kata orang Sunda tuh leken, ya apa bahasa Indonesianya, Om? Bahasa Indonesia dengan benar tuh leken itu harus fokus, gitu. Harus fokus, konsisten, harus terus. Ya? Konsis, betul. Kita tuh harus konsis, gitu. Jadi kepekaan itu yang memang harus kita butuhkan pada saat ini. Apa yang bisa kita kerjakan? Misal, orang ada beberapa kategori ya, Om. Beberapa kategori seseorang. Satu kategorinya itu adalah dia punya skill, dia punya modal, tapi dia hare-hare, gitu ya. Nah, ini kadang-kadang dia ngerjain misalnya sesuatu yang kerajinan tangan atau masak atau segala macam gitu ya. Saya menurut skillnya masing-masing. Kadang dia hoream gitu, males jadi hare-hare aja. Ada satu lagi kategorinya, dia punya skill, dia tidak punya modal, tapi dia gigih,
Nah, itu yang seperti itu tolong jangan sampai drop. Karena dia berasa tidak punya modal. Gimana caranya? Misalnya skillnya adalah buat ibu-ibu ya. Misalnya skillnya adalah dia pinter masak, atau dia bisa bikin cemilan, atau dia bisa bikin anting-anting, aksesoris dan segala macam. Cobalah kita bikin dulu 1 atau 2 macam. Setelah itu kita share di grup, kita share lagi di Facebook, di sosial media segala macam. Kita cek ombak gitu loh. Ada yang mau nggak nih sama hasil gue nih, gitu kan? Nanti dari situ kan ada yang pesen, gue mau dong, cobain. Barulah di situ kita butuh modalnya 1 gitu ya. Jadi yang namanya modal itu insya Allah bisa dicari. Apapun kita bisa pinjam. Karena saya pribadi dulu saya nggak punya modal. Jadi setiap saya dapat pekerjaan, saya pasti pinjam. Saya pinjam kemana-mana. Dan itu saya benar-benar pegang kepercayaan ya kalau udah pinjam seperti itu. Saya pinjam kemana-mana. Ada profit sedikit, saya tabung. Ada profit sedikit, saya tabung. Alhamdulillah udah sekian tahun ini, saya kalau udah ada project, alhamdulillah kita nggak pernah pinjam. Kita udah pakai modal sendiri. Itu bisa diberlakukan pada teman-teman juga di sini gitu loh. Jadi memang kalau pada dasarnya kita nggak punya modal, ya udah 1 aja dulu. Kita buka 1 jenis apa gitu kan, terus kita share ke yang lain. Nah, seperti itulah. Itu biasanya dia lebih greget ya. Begitu ada pesanan 1, wah dia langsung cepet-cepet gitu kan, apa dia kerjain gitu. Itu. Nah, yang ketiga, saya masih cukup nggak ngomongnya Om? Ya boleh, teruskan. Oke. Poin lagi kan? Teruskan. Iya. 2 jam juga boleh, mangga Pop. Jangan atuh Telia, atuh. Lalu yang ketiga itu adalah kategori yang dia pengen usaha tapi dia nggak ngerti apa-apa. Dia merasa saya nggak punya skill, saya nggak punya modal juga, misalnya gitu ya. Saya nggak punya, nggak bisa masarin lah, misalnya gitu. Kategori ini sebenarnya sangat sulit ya. Tapi kalau dia mau menggali atau dia mau mencoba tanpa passion seperti saya, itu insya Allah dia bisa jalan. Gitu. Walaupun dia jatuh bangun, tapi terus aja sama dia terus dicoba, itu insya Allah bisa jalan. Intinya optimis, kuncinya itu. Jadi kita ada 3 kategori itu dalam entrepreneur. Gitu. Mangga, terima kasih. Luar biasa. Terakhir tadi ada kata-kata trust ya. Jadi itu semua tidak mungkin terjadi kalau tidak bisa bangun trust dengan pihak lain ya. Poinnya di situ. Intinya dari kita optimis dan sebagainya, tapi akhirnya dengan orang lain harus ada trust. Luar biasa nih, menarik banget nih Teh Poppy ya. Nah kita sekarang mau lihat dari sisi lain nih. Kebetulan kita coba lebih ke wawasan dan entrepreneurnya, karena kan entrepreneur di sini kalau kita lihat dari perjalanan sejarah Indonesia sendiri dari 98, ketika krisis ekonomi tiba-tiba merebak banyak usaha-usaha kecil gitu ya. Entrepreneur baru, kemudian juga 2010 dan 2020 sebenarnya ini ketika kondisi sekarang juga akhirnya orang terpikir untuk entrepreneurship itu bagaimana sih perkembangannya kepada Teh Lia nih, perkembangan entrepreneur itu sampai saat ini seperti apa gitu, dan apa yang harus modelnya seperti apa lah gitu ya dari entrepreneur ini. Silakan Teh Lia. Iya, atur nuhun Kang Ramdan, Teh Poppy, saya di Mangga. sini ya. Ya, terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Buat teman-teman V90 sama teman-teman yang ini Gen Z kayaknya sudah pada ikut gabung juga ya. Jadi kita mau sharing santai ya Kang ya. Sebetulnya kalau dibilang entrepreneur, terus tadi Kang Ramdan juga menyampaikan kalau entrepreneur tuh ketika krisis, kok jalan keluarnya entrepreneur gitu. Jadi seakan-akan entrepreneur tuh muncul dan menjadi booming dikala kita terjadi sesuatu kendala atau masalah gitu ya. Nah sekarang kita pahami dulu nih,
perkembangan entrepreneur. Kalau entrepreneur kan sebetulnya udah sangat lama ya pertumbuhannya, tapi orang di awal ketika bicara entrepreneur pasti bilangnya adalah berdagang. Tetapi ketika saat ini dunia semakin berkembang, ketika sekarang juga dunia digitalisasi semakin di mana-mana, terutama dengan kondisi COVID, otomatis apa yang terjadi bukan hanya berdagang, tetapi berbisnis gitu ya. Di dalam berbisnis otomatis bukan hanya bicara tentang dirinya sendiri, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarga, tetapi ada pengelolaan di sini. Pengelolaan manusia atau sumber daya manusia, terus kemudian ada pengelolaan organisasi juga di sana, dan yang pasti otomatis ada pengelolaan sistem. Jadi otomatis ini menjadi kompleks. Seperti yang tadi Teh Popi sampaikan gitu. Kalau sudah kompleks, sudah namanya mengelola, otomatis di situ ada risiko. Jadi entrepreneur otomatis di sini adalah orang yang mampu untuk bisa mengatasi semua risiko itu. Jadi bicaranya harus talent yang tahan banting. Makanya tadi Teh Popi bilang ada yang bilang bakat gitu, ada yang bilang passion gitu, tetapi ada juga yang mempelajari. Jadi entrepreneur itu kalau di awal orang selalu bilang zaman dulu kali ya, zaman kita masih dulu orang selalu bilang yang namanya entrepreneur itu karena dia punya bakat. Terus ada yang bilang entrepreneur tuh karena diturunkan. Tetapi dengan perubahan zaman dan tadi kata Kang Ramdan juga otomatis dengan dipaksakan ada suatu kondisi tertentu, kita harus belajar menjadi entrepreneur. Makanya sekarang kalau dilihat-lihat di sekolah dasar sampai perguruan tinggi, entrepreneur itu bisa dipelajari dan bahkan menjadi salah satu mata kuliah wajib atau pelajaran wajib yang harus diambil oleh anak-anak. Nah, kalau saya sih sebetulnya menangkap dari pembicaraan Teh Popi itu begini. Kalau Teh Popi tadi menyampaikan bahwa entrepreneur tuh harus gigih, katanya. Entrepreneur tuh harus berani. Terus kemudian cepat berpikir dan cepat bertindak gitu ya. Berani mengambil resiko, terus kemudian yang paling penting adalah fokus. Nekat di sini saya rubah katanya menjadi lebih positif. Sebenarnya nekat di sini adalah berani menanggung resiko yang direncanakan gitu ya Teh ya. Nah, kalau kita bicara yang tadi gigih lah, berani lah menanggung resiko, fokus gitu ya. Terus punya daya juang, ini sebetulnya bukan hanya entrepreneur, individu siapapun sebetulnya harus punya potensi seperti ini. Makanya sebetulnya saat ini yang kita kumandangkan sebetulnya lebih baik kalau kita bilangnya talent. Entrepreneur adalah talent gitu. Entrepreneur adalah individu yang mempunyai kemampuan yang lebih. Dan kemampuan yang lebih nggak harus menjadi seseorang entrepreneur, siapapun harus punya ini. Sehingga sekarang setiap individu itu bisa menjadi talentpreneur. Nah, talentpreneur keluarannya bisa banyak. Salah satunya kayak Teh Popi. Teh Popi adalah talentpreneur. Talentpreneur itu bisa menjadi nanti memegang sebuah bisnis yang besar, bisa menjadi influencer, itu pun seorang talentpreneur. Makanya sekarang entrepreneur menjadi tumbuh sangat luas, bisnisnya pun bisa sangat luas, karena bicaranya adalah individu di belakangnya, bukan bicara tentang produk yang dihasilkan, tetapi individu yang mampu menghasilkan sesuatu yang bisa ditangkap oleh pasar. Gitu. Nah, mungkin itu ya perkembangan bicara tentang entrepreneur itu sendiri. Apalagi di Indonesia, yang tadi Kang Ramdan bilang, Teh kenapa ya kalau setiap ada sesuatu wabah, entrepreneur menjadi jalan keluar. Coba deh kita mundur ke belakang. Dulu siapa yang bercita-cita menjadi entrepreneur? Kayaknya satu dibandingkan sekian banyak. Rata-rata pengennya jadi dokter lah, gitu ya, jadi insinyur, kerja kantor, gitu. Tapi kalau sekarang kita lihat siswa SMA atau bahkan mahasiswa saya di kampus, gitu. Bahkan sebagian besar kalau bilang ditanya, kamu pengen apa? Saya pengen buka startup, Bu. Saya pengen jadi entrepreneur. Gitu. Jadi pertumbuhan entrepreneur ke depannya pasti akan semakin besar ya, makin tinggi. Apalagi kalau kita lihat katanya nih ya, bonus demografi itu akan terjadi di tahun 2030 sampai 2040. 2030-2040 sih 10-20 tahun lagi mungkin bukan di eranya saya ya, di eranya V90. Tetapi anak-anak kita itu akan ada, anak-anak muda itu akan ada di eranya ini. Jadi apa yang terjadi dengan bonus demografi, berarti usia produktif anak-anak muda yang berkerjaan mencari pekerjaan itu akan semakin banyak.
Nah, apakah sekarang perusahaan bisa menampung semua anak muda yang mencari lapangan pekerjaan? Itu belum tentu. Sehingga akhirnya jalan keluar masing-masing individu ini menjadi talentpreneur, masing-masing harus menonjol dan punya kemampuan yang berbeda, itu menjadi penting nanti ke depan. Nah, itulah menjadi PR sebetulnya buat kita-kita, angkatan-angkatan yang sudah punya pengalaman, untuk bisa membangun motivasi anak muda ini menjadi seorang talent. Karena ketika dia mampu dan punya kemampuan, dia akan menjadi seorang entrepreneur dan bahkan menjadi seorang talentpreneur. Mungkin gitu kali ya, Kang Ramdan. Oke. Wah, ini istilah baru lagi, ada talentpreneur ya. Ada talentpreneur ya sekarang ya. Oke, sebelum lanjut kepada teman-teman adik yang mau bertanya, silakan lihat di chat di bawah untuk mengetik pertanyaannya dan nanti akan kita buka sesi tanya jawab ya. Jadi silakan bagi yang ingin bertanya baik ke Teh Popi atau ke Teh Lia, silakan. Oke, lanjut ya. Teh Lia tadi bicara tentang talentpreneur. Hanya talentpreneur saat ini tuh kelihatannya kok harus teknologi minded ya, atau revolusi 4.0. Terus ada juga istilah 5.0 dan sebagainya. Kira-kira seperti apa ya? Seperti apa sih sebenarnya dengan adanya wabah COVID ini, terus kaitannya dengan teknologi? Karena ini kita saat ini juga dengan adanya Zoom ini kan seperti kita tiba-tiba jadi canggih gitu ya dengan ada pertemuan seperti ini dalam format Zoom begitu. Kira-kira gimana tuh Teh Lia menyikapi dan juga kita mensiasati biar kita juga bisa eksis begitu di industri ini? Oke. Emang ya sekarang dengan COVID lah ya, kita ini kan baru masuk sebenarnya Kang Ramdan, Teh Popi, ke era revolusi 4.0 secara kesiapan masyarakatnya kita gitu. Jadi kan kalau bilang revolusi 4.0 itu kan Internet of Things lah, bagaimana internet dan teknologi itu sebetulnya mulai dirubah nih sama masyarakat kita, sama individu, bukan hanya sebagai sumber informasi, tetapi sekarang mulai dimanfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk teknologi di situ. Gitu. Masyarakat kita baru belajar gitu. Terus kemudian bisnis-bisnis juga mulai bergeser, makanya disebut dengan digital transformation. Bagaimana bisnis konvensional sekarang mulai bergeser menjadi bisnis yang memanfaatkan teknologi dan internet di dalam strategi bisnisnya gitu. Nah, tetapi ternyata dalam proses pembelajaran itu kan butuh waktu. Gitu. Apalagi masyarakat kita yang tadinya tidak terbiasa, itu juga membutuhkan kesiapan dirinya untuk bisa menerima internet itu dimanfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita tuh baru masuk nih ke era 4.0. Masyarakat baru dibiasakan memanfaatkan gadget atau internet atau juga teknologi sebagai bagian untuk men-share informasi. Makanya di setiap hari kan biasanya kita punya handphone tuh dipakainya untuk WhatsApp-an, untuk nge-share informasi gitu ya. Untuk sekarang mulai digunakan untuk misalnya pesan-pesan makanan segala macam secara online. Terus tiba-tiba datanglah COVID secara tiba-tiba tanpa ada informasi terlebih dahulu, sehingga akhirnya kita harus diam di rumah. Dan ketika kita diam di rumah atau work from home gitu ya, pemahaman kita selama ini masih banyak menganggap rumah itu adalah tempat istirahat. Jadi ketika 2 minggu baru COVID datang, masih banyak orang-orang yang berpikir, oh ya udahlah kita kerja di rumah untung sambil istirahat. Jadi 2 minggunya dimanfaatkan untuk bersama keluarga dan tidak berpikir bahwa ini akan menjadi sangat panjang. Ternyata dari 2 minggu itu akhirnya sekarang udah sebulan nih. Nah, barulah kita dikejutkan. Masyarakat jadi panik karena apa? Karena yang tadinya bisnis itu masih sangat banyak, masih di atas 50% bisnis di kita itu kurang lebih hampir 80% dijalankan secara bisnis offline. Baru sekitar 20% itu bisnis itu dijalankan secara online. Sekarang terbalik gitu. Sekarang bahkan 90% bisnis itu harus dijalankan secara online karena manusianya sudah terjebak di rumah. Tetapi kesiapan bisnisnya belum siap gitu karena teknologi dan internet masih dimanfaatkan sebagai alat bantu, bukan sebagai bagian dari sistem di dalam bisnisnya. Terus kemudian ibu-ibu, saya juga ibu-ibu ya, di rumah juga terkadang yang namanya gadget, yang namanya teknologi masih saya manfaatkan hanya untuk
berkirim pesan. Sekarang saya harus membimbing anak saya yang setiap hari harus pakai Zoom atau harus pakai media online lainnya yang membutuhkan kita untuk belajar gitu. Nah, inilah yang akhirnya terjadi disebut dengan digital disruption gitu ya. Jadi kita sekarang masuk ke era yang dipaksakan bahwa teknologi itu bukan lagi menjadi bahan untuk sekedar sharing informasi, tetapi teknologi ini adalah menjadi bagian dari manusia itu sendiri gitu. Internet bukan lagi hanya sekedar untuk berbagi informasi tadi, tetapi sekarang internet dan teknologi itu adalah bagian kita untuk menjalani kehidupan. Jadi kalau di revolusi 4.0, Internet of Things, makanya dibilangnya internet lah segalanya, internet sebagai rajanya. Tapi ketika bicara masuk ke society 5.0, manusialah sebetulnya yang harus bisa mengendalikan dan menjalankan itu, karena tetap saja yang namanya internet dan teknologi itu adalah tools. Ketika manusianya nggak bisa menjalankan, ya udah otomatis toolsnya menjadi tidak bisa berjalan. Makanya sekarang kita lagi belajar, lagi dipaksakan untuk bisa mampu masuk ke era 5.0 nih, Kang Ramdan. Gitu kali ya. Dan memang berat ya, Teh Lia. Ini banget ya. Berat, makanya betul. Ya. Makanya sebetulnya kembali lagi ke individunya. Kita mau masuk golongan yang mana? Apakah kita mau masuk ke dalam golongan yang hanya menerima, menunggu hingga saat ini kembali normal gitu ya? Apakah kita akan masuk ke dalam golongan orang pembelajar yang akhirnya kita akan relearn, kita akan belajar ulang, kita akan men-set up ulang kemampuan kita, ataukah kita akan masuk ke dalam golongan yang bergerak gitu ya? Golongan bergerak adalah golongan kayak Teh Popi tadi gitu. Jadi melihat bahwa keadaan saat ini itu bukan keadaan yang harus kita anggap sebagai sesuatu yang terpuruk gitu. Tetapi ini saatnya kita bangkit, kita berpikir apa yang sebetulnya belum difikirkan orang lain. Nah, jadi mau masuk kemana nih, tergantung dari kitanya sendiri gitu. Karena kitalah yang akan menentukan masa depan kita gitu, bukan orang lain. Dan teman-teman semua sebetulnya harus ingat, katanya ada yang dikatakan bahwa after the pandemic, sesudah pandemi itu selalu ada a new normal gitu. Jadi apakah sesudah pandemi ini itu akan normal gitu ya, ataukah a new normal gitu. Kita nggak tahu nanti ke depan itu apakah kondisi kita kayak sekarang ini yang disebut dengan new normal gitu. Jadi kalau mau nunggu sampai kapan gitu. Lebih baik berbuat sesuatu sekarang dan menciptakan masa depan itu sendiri di tangan kita selagi kita mampu. Mungkin itu Kang Ramdan. Nah itu poinnya tepat banget ya, artinya daripada menunggu. Tapi juga sebenarnya banyak orang itu merasa dia harus survive ya dalam situasi yang seperti ini. Nah, ketika ini kita bisa jadi masukan bagi baik yang ada di sini maupun nanti bisa disampaikan pada masyarakat yang menyimak, kira-kira peluang-peluang apa sih yang bisa diambil oleh masyarakat ya, dan mereka dapat terus survive. Ya di sini Teh Lia kan sudah dengan beberapa mungkin melihat secara lebih holistik, lebih luas lagi, peluang-peluang apa sih yang bisa diambil dalam situasi COVID seperti ini? Ya, sebetulnya situasi kembali lagi tadi ya, kan seseorang itu punya basic point atau fondasi atau starting point-nya gitu ya. Kembalikan, jangan mandang orang lain deh gitu. Sekarang kita ngukur diri sendiri aja dulu. Kita masuk di kelompok yang mana? Kalau kita masuk di kelompok yang sebetulnya tadi kata Teh Popi juga sampaikan, kita belum mampu nih bergerak seperti Teh Popi, ya nggak masalah. Sekarang saatnya kita belajar. Belajar dengan siapa? Belajarlah dengan Teh Popi. Carilah mentor-mentor gitu ya. Carilah teman-teman terdekat yang sebetulnya bisa membuka pikiran kita. Sehingga bisa mereframe lagi mindset kita, yang tadinya jiwanya kita panik gitu ya, kita punya banyak kekhawatiran, dengan banyak berkumpul dengan komunitas, dengan rekan-rekan yang punya positif mindset, otomatis kita juga akan terbuka pikirannya, mau berbuat sesuatu ke depannya jadi lebih lancar gitu. Terus hindari deh rasa takut terhadap perubahan yang terjadi sekarang gitu. Anggaplah justru di dalam perubahan yang cepat ini pasti ada sesuatu peluang yang bisa kita lakukan. Nah, kalau kita sudah menangkap itu, saatnya kita untuk belajar gitu, reskill lagi ya.
Nah, yang paling penting sebetulnya kembali lagi membangun motivasi. Jadi setiap orang di sini saya ngajak teman-teman yuk bangun motivasi. Yang sudah mampu ajak orang lain di dalam jumlah yang lebih banyak. Kalau sekarang Teh Popi mampu melakukan itu, banyakin sharingin pengalamannya ke setiap orang karena kita membutuhkan orang-orang yang seperti Teh Popi ini gitu ya. Saya membutuhkan agent change agent yang bisa membawa masyarakat ini lebih pede, lebih berani lagi untuk bisa melakukan perubahan. Terus kemudian kita punya gadget, bahkan tiap orang mungkin punya gadget lebih dari satu, lebih dari dua. Manfaatkan sekarang gadget itu bukan hanya buat sharing informasi, tetapi sebagai alat bagi kita untuk bisa menjadikan ini sumber pendapatan gitu. Kemudian tadi menambah skills. Gitu. Menambah skills itu bisa kayak gini, bisa lewat webinar gitu. Kemudian bisa belajar dengan teman-teman. Hilangkan yang namanya kita berkompetisi. Ini adalah saatnya kita berkolaborasi dan kooperasi. Gitu. Saya sangat yakin namanya Teh Popi itu pasti nggak bekerja sendiri. Teh Popi pasti bekerja sama dengan banyak-banyak pihak di sekelilingnya, bahkan melibatkan banyak entrepreneur lain. Nah, ini saatnya kita berkolaborasi, tetapi kita tetap nanti mengusung keunikan masing-masing, sehingga satu sama lain saling membutuhkan. Nah, menurut saya begitu, Kang. Contohnya gini deh, banyak bisnis kan yang tadi kata Teh Popi juga akhirnya gulung tikar misalkan, atau Teh Popi juga akhirnya mindset lagi bisnisnya ya, mengulang lagi strategi bisnisnya seperti apa. Contohnya saya di kampus, Kang. Kampus itu sebetulnya adalah tempat belajar, di mana kami mempersiapkan anak-anak itu belajar secara tatap muka. Untuk perguruan tinggi mungkin sudah dipersiapkan anak-anak untuk mampu bisa bekerja atau belajar secara online. Tapi bagaimana dengan pendidikan menengah dan pendidikan ke bawah? Mereka belum siap dengan itu. Bahkan orang tua di rumahnya aja belum siap. Sehingga pendidikan menjadi salah satu sebetulnya yang kena dampaknya lumayan besar dengan ini. Sekarang kampus-kampus semua sudah merubah pendidikannya menjadi pendidikan daring atau pembelajaran secara jarak jauh. Dan tidak semua sebetulnya universitas serta sekolah-sekolah itu punya fasilitas. Nah, akhirnya sekarang kita nggak bicara lagi nama universitas ya, tetapi kita bahu-membahu untuk bisa saling sharing tadi, materi daring tadi. Terus kemudian kemarin juga kami baru dipanggil oleh kementerian, kemudian dipanggil oleh Pak Gubernur gitu ya, bahkan Jumat ini juga kita ada janji dengan Pak Gubernur, karena akhirnya kampus yang tadinya para dosen di sini lebih banyak sebagai pengajar, akhirnya kami dituntut untuk menjadi inventor. Kami di sini dituntut untuk menemukan inovasi-inovasi baru yang biasanya namanya inovasi ditemukan dalam beberapa tahun. Sekarang kita harus bahu-membahu antara universitas yang ada di Jawa Barat dan di Indonesia untuk bisa menciptakan segala bentuk alat-alat yang bisa menghadapi pandemi yang sedang kita hadapi sekarang. Nah, itu juga di kampus gitu ya. Belum lagi di bisnis yang lain. Saya punya satu binaan nih Kang Ramdan, namanya Smash. Jadi Smash itu bukan ini ya, bukan pemain band ya teman-teman. Jadi Smash itu adalah satu ya bukan boy band. Jadi Smash itu adalah aplikasi yang mengumpulkan bank sampah. Jadi kan sekarang bank sampah udah mulai jadi tren ya. Orang-orang sekarang mulai punya kesadaran untuk menjadikan sampah itu sumber pendapatan. Nah, ini sebetulnya adalah salah satu bisnis yang terdampak justru dampak positif. Jadi dengan sekarang kondisi seperti ini, orang berkumpul di rumah lebih banyak, sampah rumahnya lebih banyak otomatis. Bank sampah ini sudah satu langkah ke depan bahwa dia berpikir sampah itu menjadi sumber pendapatan rumah, setiap rumah. Jadi sekarang setiap rumah mengumpulkan sampah, sampah itu dikirim ke bank sampah, malah mereka dapat uang. Nah, jadi ada bisnis yang terkena dampak negatif, tetapi ada bisnis juga yang memang malah dengan fungsi digitalisasi, ini justru sekarang semakin meroket gitu ya. Salah satunya yang kena dampak positifnya itu bank sampah. Tetapi masih banyak, ada lagi startup-startup yang sekarang kena dampak juga, yang betul-betul startup, tapi dia memang terkait dengan UKM-UKM, misalkan contohnya dengan nelayan. Saya punya satu, Aruna, itu juga binaan kita, dia kan mengelola nelayan. Nelayan otomatis harus ke laut, dia harus menangkap ikan. Dengan kondisi sekarang,
otomatis dia pun harus berkurang. Tapi kebutuhan masyarakat semakin tinggi dan dia pun tidak bisa memaksa si nelayan ini untuk terus ke laut dengan kondisi sekarang gitu kan. Jadi akhirnya dia berpikir sekarang apa yang bisa saya lakukan. Nah akhirnya dia merubah sekarang bukan lagi layanan terhadap ikan yang segar, tetapi dia pengolahan. Lebih banyak sekarang menghasilkan dari ikan-ikan yang didapat gitu ya, terus sekarang lebih kepada pengolahan. Terus sekarang dia juga akhirnya menjadi swakelola, membangun sentra-sentra bisnis-bisnis yang ada di wilayah-wilayah nelayan tersebut. Jadi memang dibutuhkan orang-orang yang keluar dari zona nyaman, yang betul tadi Teh Popi bilang, orang-orang yang mau berpikir, kemudian orang-orang yang sebetulnya melihat situasi ini menjadi sebuah peluang gitu. Kalau semakin banyak orang seperti itu dan semakin banyak pebisnis atau talent-talent yang menyadari itu, sebetulnya potensi bisnis baru yang barangkali sekarang belum terfikirkan, itu besok lusa akan muncul. Makanya di kondisi yang sekarang uncertainty, kita tidak jelas, justru potensi bisnis-bisnis baru itu akan bermunculan nanti ke depan. Itu kali, Kang. Oke, Teh Lia. Ya, ini tentunya kalau bicara mengeksplor berbagai peluang akan sangat banyak juga ya, dan mungkin dari sisi waktu juga nggak cukup. Tapi nanti juga setelah pertanyaan dan akan dijawab oleh para panelis, kita juga akan coba buka sesi tanya jawab langsung ya. Nanti, tapi sekarang masih sesuai jadwal dulu, karena sampai jam 8 ini kita akan habiskan dulu untuk sesi tanya jawab. Sudah ada sekitar beberapa pertanyaan nih ya. Ada pertanyaan dari Teh Fadila Rizdafa ya. Pertanyaan untuk Teh Popi dan Teh Lia. Apakah mungkin untuk menjadi seorang entrepreneur, kita menciptakan sesuatu berdasarkan idealis diri sendiri bersamaan dengan aspek peka pasar? Jadi ada dua nih, antara idealisme dengan kepekaan terhadap pasar. Nah, bagaimana nih tips menyeimbangkan keduanya? Karena boleh jadi ketika idealisme, pasar tidak menerima, atau terlalu ke pasar tapi secara idealisme nolak. Nah, ini bagaimana nih menyeimbangkan? Kurang lebih begitu. Menyeimbangkannya bagaimana gitu ya? Dulu ya, silakan. Bangga, Telia duluan. Siapa dulu nih? Bangga, mau Popi dulu kali, Pop. Sok. Oke. Assalamualaikum. Tadi siapa namanya? Kang Ramdan yang nanya? Teh Fadila. Nanti siapa? Berikutnya Kang Salman ya. Aduh, itu ya. Dulu Teh Fadila. Silakan. Teh Fadila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya coba menjawab pertanyaan tadi. Menyeimbangkan antara idealisme dengan pasar, begitu ya, Kang Ramdan ya? Oke. Jadi begini, memang karena saya basicnya marketing, jadi pasti saya akan melihat pasar duluan, gitu, ya kan? Nah, cuman kalau ternyata pasarnya tidak sesuai dengan apa yang kita inikan, gitu, emang kadang-kadang suka hati nurani sama ini tuh suka susah diimbangkan, gitu ya. Nah, sekarang kita bertanya kepada diri kita sendiri, yang mau kita majuin itu, apakah idealismenya duluan, atau kebutuhan kita? Kita harus survive, kita harus maju, kita harus ini, nggak usah ngomong majunya dulu deh, kita ngomong survive-nya dulu. Itu yang buat saya sekarang itu lebih penting, gitu. Jadi, untuk menyeimbangkan itu, idealismenya kalau bisa agak diturunkan sedikit, Teh Fadila. Kita melihat ke luar sana, kita melihat ke khalayak banyak, yang dibutuhkan sama mereka-mereka itu apa, dan yang bisa kita provide itu apa, gitu. Jadi buat saya sih, coba di tipsnya, coba idealismenya agak diturunin, gitu ya, agak diturunin, karena kita sudah tidak bisa bicara pribadi lagi di sini. Kita sudah seperti tadi Teh Lia bilang, kita bicara dengan khalayak banyak di sini gitu. Jadi ya punten kalau saya
mungkin penjelasannya kurang tepat ya, tapi memang idealisme untuk zaman saat ini agak diturunin karena udah zamannya memang agak sulit sekarang gitu. Jadi memang mungkin itu kali ya yang harus kita berusaha itunya gitu. Ya. Berarti ada kemungkinan begini, idealisme turun tapi ada prinsip yang tidak bisa dilanggar. Jadi ada prinsip yang basic yang itu tetap harus kita pertahankan gitu aja ya, Teh Popi ya. Terus secara idealisme kita kurang atau turun, kita turunin. Prinsipnya itu tetap harus ya. Prinsipnya tetap harus karena kita tetap harus berjuang sekarang itu. Sekarang tuh kita benar-benar harus tetap berjuang, kita harus survive dengan hidup gitu ya, dengan hidup yang lagi nggak karu-karuan sekarang ini gitu. Jadi itu sih tips dari saya itu. Iya. Dari Teh Lia bagaimana? Ya, sebetulnya idealisme itu atau prinsip barangkali ya. Kalau prinsip dasar memang setiap orang harus punya prinsip. Apalagi menjadi seorang talent atau menjadi seorang entrepreneur butuh yang namanya idealisme. Dan idealisme itu sebetulnya tidak boleh hilang. Tetapi sejauh mana idealisme itu akhirnya menelan kemampuan kita sendiri menjadi penghambat. Nah, itu yang sebetulnya jangan sampai terjadi. Karena ketika idealisme ini menelan kita tanpa kita melakukan cross-check terhadap lingkungan, kita juga belum tentu benar loh idealisme yang kita punya. Makanya yang tadi saya sampaikan, seorang entrepreneur, seorang talentpreneur itu pasti adalah seorang individu yang mau terbuka, mau belajar, menerima masukan dari banyak orang. Kalau kita yakin punya sesuatu idealisme, sampaikan aja, tanyakan dengan orang-orang di lingkungan sekitar kita, apa pandangan mereka gitu ya. Nanti dari situ baru kita berpikir, kita melakukan analisis mana yang sebetulnya masih bisa terus kita lakukan sebagai dasar pikirannya kita, atau mana yang harus tadi ditekan, kata Teh Popi. Sehingga jangan sampai idealisme itu membuat kita menjadi terhambat gitu. Akhirnya kita banyak berpikir, tetapi akhirnya nggak maju-maju. Lebih baik maju selangkah demi selangkah dengan keyakinan yang kita punya, tetapi itu membuat kita juga menjadi seorang yang mau terus belajar. Belajar memperbaiki diri ya, otomatis kan. Setuju. Iya. Oke, jelas sekali nih dari Teh Lia dan Teh Popi. Oke, berikutnya pertanyaan dari Kang Salman. Tadi kayaknya udah nunggu-nunggu nih untuk bertanya ya. Khususnya ke Teh Lia dulu, Teh Lia. Nanti Teh Popi bisa nambahin. Apakah entrepreneurship itu bisa dibentuk, dibikin, atau selalu lahir dari the power of kepepet? Ya, nah sebenarnya sih ya, sebenarnya kalau labeling itu yang akhirnya membuat itu benar-benar terjadi, gitu ya. Nah, power of kepepet itu adalah labeling yang kita bangun loh dari beberapa tahun, puluhan tahun yang lalu gitu, bahwa menjadi seorang entrepreneur itu adalah the power of kepepet. Terus kemudian entrepreneur itu adalah orang-orang yang sebetulnya cerdas. Belum tentu dia pintar, tapi dia cerdas. Gitu. Nah, orang yang cerdas belum tentu secara akademik dia adalah orang pintar, Kang. Tapi orang cerdas sebetulnya dia bisa lebih menangkap dan mengembangkan gitu ya pola berpikir ya menjadi sesuatu yang disukai lah oleh banyak orang. Nah, orang-orang yang seperti ini biasanya pada perjalanannya memang memilih untuk bisa menjadi seorang entrepreneur gitu ya. Atau orang-orang yang seperti ini yang dikatakan cerdas gitu ya. Ini tetapi misalkan dia belum tentu IPK-nya mah kalau di kampus gitu ya. IPK-nya 5 gitu ya. Mungkin IPK-nya pas-pasan kali ya. Tetapi sebetulnya di dalam perjalanan kan kita sesama IPK yang nggak 5, Pop. Tenang aja gitu ya. Jadi justru orang-orang yang struggling ini, orang-orang yang bisa merasakan jatuh bangun, itu adalah orang-orang yang siap menampung risiko yang lebih tinggi sebetulnya. Makanya akhirnya banyak sekali di awal yang namanya entrepreneur itu the power of kepepet. Orang yang nggak punya pekerjaan, orang yang nggak keterima bekerja dimanapun, akhirnya menjadi entrepreneur. Ketika ada wabah orang dikeluarkan, akhirnya jadi entrepreneur. Jadi entrepreneur itu selalu dibilang sebagai the power of kepepet. Tetapi yang tadi saya bilang Kang Salman, Kang Ramdan, 10-20 tahun lagi kita akan kena yang namanya bonus demografi.
pasti akan sangat banyak anak muda yang tidak bisa ditampung di perusahaan-perusahaan karena perusahaan sekarang sudah digital transformasi, bahkan sudah tadi digital disruption. Jumlah pekerjanya barangkali akan diturunkan karena sudah menggunakan sistem digitalized. Perusahaan lebih banyak memanfaatkan teknologi dan internet dibandingkan nanti dengan sumber daya manusia. Nah, manusia dikurangin, bakal kemana nih manusianya? Bahkan beberapa perusahaan besar sekarang sudah mempensiunkan dini kan, dan mempensiunkan dini itu sekarang dibekalinya adalah menjadi seorang entrepreneur. Sudah telat sebenarnya ya, maksudnya telat tuh orang selalu berpikir saya mau jadi entrepreneur nanti aja kalau pensiun. Gitu. Padahal 10-20 tahun yang akan datang, salah banget. Iya, justru sekarang gini, mau kerja pakai otot atau mau kerja pakai otak gitu. Justru kalau nanti kita makin tua, otot kita tuh udah nggak kuat lagi. Kita sebetulnya tinggal menikmati hasil. Menjadi entrepreneur itu sebetulnya bisa dilakukan kok gitu. Sekarang tadi makanya mindset-nya dirubah deh. Jangan bilang entrepreneur itu membangun bisnis, tapi menjadikan kita sebagai seorang yang punya kemampuan lebih, menjadi seorang talent, punya kemampuan leadership yang lebih, gitu ya, punya keberanian yang lebih, punya pola berpikir yang lebih. Siapapun bisa kok menjadi seorang entrepreneur saat ini. Modalnya hanya di kompetensi, modalnya di kemampuan. Terus bisa dipelajari nggak? Bisa banget, Kang. Justru sekarang mah yang namanya entrepreneur itu menjadi, tadi saya bilang, mata kuliah. Kenapa dijadiin mata kuliah? Kenapa dijadiin mata pelajaran? Karena memang sesuatu yang bisa dipelajari, sesuatu yang membangun mindset kok. Jadi itu sesuatu yang sebetulnya menjadi kompetensi gitu. Kalau sesuatu yang disebut kompetensi entrepreneur itu pasti bisa dipelajari. Mungkin itu, Kang. Oke, Telia. Tampaknya untuk yang pertanyaan berikutnya nih baru buat Teh Popi ya. Teh Popi ada yang tanya nih langsung buat Teh Popi dari Teh Vivi. Teh Popi, gimana cara untuk jaga fokus supaya nggak kelamaan ngerasa jenuh? Ayo Teh Popi. Aduh, colek, Devi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vivi. Oke, jadi memang paling susah ya, kita suka kadang-kadang salfok ya, sama yang namanya fokus gitu ya. Fokus itu memang harusnya datar aja begini. Jangan begini, biasanya kalau udah begini nih fokusnya, terjunnya cepet banget gitu. Jadi kalau bisa sih untuk menjaga fokus itu memang Teh Vivi paling tahu lah, menjaga fokus itu dengan berdoa. Kajian-kajian ya Teh Vivi ya, kajian-kajian. Sama, kita menjaga fokus itu dengan satu benar-benar goals gitu ya. Goals kita tuh apa sih? Disitulah kita fokus. Goals kita makan bakso misalnya ya, habis COVID ini gue mau keluar, gue mau makan bakso gitu kan, di PIM misalnya gitu. Udah, kita fokus aja di situ, berdoa, segala macam gimana caranya COVID ini bisa cepat berlalu, segala macam. Jadi, fokus adalah goals. Buat saya seperti itu. Fokus adalah goals. Begitu kita dapat goals, kita akan fokus terus di situ. Ini goals-nya fokus di sini. Terus aja. Gitu, Teh Vivi. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Oke ya, Teh Vivi, mudah-mudahan puas ya jawabannya ya. Oke, berikutnya dari Kang Afriyadi nih. Kang Anto dulu ya, Kang Anto. Bagaimana strategi marketing di kondisi COVID-19, di mana banyak terdampak dari sisi ekonomi? Kelihatannya Teh Lian yang jawab nih. Ayo Teh Lian. Iya. Di marketing yang seperti apa nih saat ini? Kalau bicara saat ini, strategi marketing otomatis sebetulnya kita bisa menangkap peluang dulu gitu ya, kita nangkap peluang dulu, terus kemudian sekarang kita lihat keunikan atau yang menjadi pembeda kita ini apa. Ketika di awal orang menghasilkan APD, akhirnya semua bikin APD gitu. Tetapi yang awal tadi bikin APD, saya sangat yakin sekarang dia sedang berpikir sesuatu yang baru gitu. Nah, jadi strategi marketing di saat ini sebetulnya sebisa mungkin kita menangkap yang seperti Teh Popi sampaikan, sense-nya harus punya gitu. Kita harus ngelihat kebutuhan masyarakat apa saja yang ada sekarang.
Jadi strategi marketing akan bisa diterapkan kalau kita bisa menangkap kebutuhan masyarakat bukan hanya saat ini loh Kang Anto, tetapi kita harus berpikir ini kalau kondisinya sampai dengan 2 bulan ke depan, misalkan 3 bulan ke depan, apa yang akan dilakukan? Apa-apa saja yang sebetulnya bisa kita hasilkan. Jadi berpikirlah sebetulnya sebanyak mungkin alternatif yang bisa dilakukan oleh pebisnis atau oleh industri, dan itu bisa jadi sebetulnya tidak inline atau terkait dengan bisnis yang dijalankan, tetapi menjadi diferensiasi produk, misalkan bisa jadi, atau bahkan menjadi unit bisnis baru, itu juga bisa jadi. Jadi strategi marketing tergantung kepada jenis bisnisnya, dan pola berpikir dari setiap pebisnis atau industri di situ menangkap dan berpikir ada peluang apa di masa yang akan datang. Gitu. Jadi berpikirnya harus panjang, jangan berpikir strategi marketing untuk memenuhi kebutuhan besok lusa. Itu barangkali, Kang. Oke. Baik, masih ada 3 lah pertanyaan, nggak apa-apa ya? Nanti Mangga. open aja setelah itu. Sebenarnya ada nih pertanyaan dari Kang Afriyadi tentang produk dan jasa apa yang menjadi tren saat ini. Kayaknya tadi sudah sempat dijawab ya. Apa masih ada tambahan produk dan jasa apa yang menjadi tren yang saat ini sedang meningkat? Makanan. Teh kopi? Makanan itu lagi tren banget. Halo, iya. Kedengeran ya saya? Kedengeran. Ya, mungkin saya akan menambahkan ya. Jadi produk-produk yang sekarang lagi meningkat itu adalah di sesi makanan gitu. Karena gini, orang-orang itu takut pada keluar rumah gitu ya. Takut keluar rumah, contohnya saya tuh semuanya buy online. Ketawa lagi Telia, jangan ketawa. Saya itu semua buy online, semua sampai sayur mayur semua saya buy online gitu. Jadi saya pernah lihat satu posting teman saya, itu hebat banget. Dia itu bukan seseorang, bukan pedagang, dia bukan apa, tapi dia lihat market nih. Apa yang dibutuhin sama market. Akhirnya di pekarangan rumahnya dia jualan sayur mayur loh. Dia jualan sayur mayur dan itu online gitu. Waduh, luar biasa itu dia penjualannya. Dan itu di Bandung ya, itu di Bandung teman saya sampai acung jempol sama dia karena dia bisa melihat gitu loh kebutuhan masyarakat apa gitu. Jadi buat sekarang ini adalah yaitu sayur mayur, makanan pokok, cemilan yang kayak gitu-gitu itu lagi meningkat drastis, itu meningkat banget karena semua buy online gitu. Sama seperti kakak saya itu memang dia rajin. Kakak saya tuh rajin ya, dia suka ngulik gitu, karena perempuan ya kakak ipar saya itu dia suka ngulik kerajinan tangan sampai akhirnya karena dia susah dapetin masker, dia bikin sendiri dong. Masker dia bikin sendiri untuk keluarganya aja dulu. Dia bikin sendiri. Akhirnya teman-temannya melihat gitu. Kok Bu Hani bikin masker? Loh, saya pesen dong apa segala macam. Nah, itu hal-hal yang seperti itu oke ya kalau menurut berjalan saya dengan gitu. sendirinya begitu ya, berjalan dengan sendirinya. Dengan berjalan dengan sendirinya. Jadi kita punya ya itu tadi sense ya, Bulia itu istilahnya seperti itu. Jadi produk-produk itulah yang sekarang lagi top-topnya gitu. Mangga, nuhun. Iya. Next-nya nih pertanyaan berikutnya dari Kang Seno. Nah, Kang Seno malah lebih ke sini nih. Pertanyaan sangat mendasar. Bagaimana bisa menjalankan usaha kalau belum memiliki jiwa wirausaha? Karena statusnya masih menjadi pegawai. Tapi apa nih pertanyaannya? Jadi saat ini jiwa wirausahanya belum ada. Mangga. Tapi masih pegawai. Jadi benar-benar apa ya? Orientasinya tuh gaji bulanan begitu. Ya. Mau siapa dulu nih? Mangga. Lia coba jawab dulu kali ya. Iya. Kang Seno memang tidak bisa sebetulnya menjadi seorang entrepreneur itu
sekarang dapat wangsit gitu ya, tidur dapat wangsit, besok Betul. bangun tidur teh nggak gorejat langsung mikir hari ini saya mau bisnis gitu. Memang nggak bisa. Tapi menjadi seorang entrepreneur tuh yang tadi saya bilang itu bisa dipelajari gitu. Itu bisa dipersiapkan. Kalau saat ini kita belum merasa punya kompetensi menjadi seorang entrepreneur, ini saatnya kita berdampingan dengan seorang yang punya pengalaman entrepreneur. Jadi kalau saya selalu menyarankan ke teman-teman yang belum punya kemampuan atau merasa belum siap, siapkan dulu sebetulnya dengan belajar bersama orang yang sudah punya pengalaman. Sehingga nanti kita akan meminimalisir risikonya tadi. Contohnya, rubah deh Kang, bilangnya talentpreneur, kumpulin dulu kompetensinya. Saya tuh orang yang sudah berani nanggung risiko belum? Kalau belum, kita pelajari gimana sih caranya menanggung risiko lebih. Oke, sekarang saya kerja sebagai karyawan, tapi saya harus menambahkan juga kemampuan sebagai bekal entrepreneur, misalkan jadi perpanjangan tangannya teh kopi gitu ya. Kerja tetap, tapi jadi marketingnya teh kopi, lumayan nanti dapat fee dari teh kopi gitu kan. Nah itu kan salah satu yang bisa dipelajari. Bahkan kemudian, aduh saya pengen jadi I.O, gimana ya caranya? Yang nggak harus besok lusa jadi I.O, ikut bergabung ketika teh kopi lagi ada event. Sehingga kita melihat apa yang menjadi kesulitan ketika event itu terjadi, bagaimana mempersiapkannya, dan bagaimana mendapatkan keuntungan barokahnya ketika itu berhasil gitu. Nah, itu yang akan membuat motivasi kita menjadi tumbuh. Berdampinganlah dengan orang yang sudah punya pengalaman, belajarlah. Atau misalkan ibu-ibu di rumah, saya karena saya punya komunitasnya womanpreneur gitu ya, banyak sekali ibu-ibu yang belum pede buat memulai bisnis. Akhirnya saya bilang, oke, jadi reseller aja. Jadi reseller itu meningkatkan risiko, tetapi risiko yang minim. Gitu. Ambil produk orang, belajar dulu gimana caranya jualan, gitu ya. Meningkatkan PD untuk menawarkan ke orang, strategi berbicara, berkomunikasi yang menarik sehingga orang mau membeli, itu adalah satu pola pembelajaran yang membuat motivasi kita semakin meningkat dan kita pun jadi punya keyakinan. Serta yang pasti punya pengalaman. Dari situ baru kita memilah keunggulan kita apa yang bisa kita lakukan ke depan, dan apa yang menjadi pembeda kita dengan orang lain. Karena bisnis itu bukan dilakukan untuk 1-2 hari, tapi bisnis itu kan maunya jadi legacy, bisnis itu kan maunya kita turunkan ke anak cucu. Jadi harus difikirkan dan harus mau terus belajar, nggak pakai berhenti atau capek buat belajar. Saya yakin kok Teh Popi sampai sekarang belajar terus ya Teh. Betul. Makanya Masih selalulah belajar terus. Iya, karena dengan membuka diri belajar yang tadi kolaborasi, pasti Teh Popi mau kok berkolaborasi. Jadi rekan-rekan di sini kalau mau punya bisnis, sok banyakin sharing sama orang-orang yang sudah punya bisnis, sehingga mindset kita juga terbuka. Apa yang menjadi berat, apa yang menjadi ringan, apa yang bisa diraih lebih dibandingkan ketika kita jadi pegawai. Jadi nggak usah takut, karena banyak kok yang bergabung di sini juga saya sangat yakin dia pekerja di satu perusahaan, tetapi dia juga punya bisnis di luar itu. Jadi, entrepreneur bukan pilihan loh, Kang Ramdan. Yeah. Kalau menurut saya, mau jadi pekerja dan melakukan entrepreneur, sekarang bisa. Tetapi, entrepreneur yang mana gitu ya. Karena sekarang sudah digitalize gitu. Bahkan, CEO itu yang di luar sana, teman-teman yang startup itu, sebetulnya itu nggak murni dia adalah sebagai CEO. Tetapi dia di-hire untuk menjadi CEO gitu. Di belakangnya teman-teman kita tuh sebetulnya dia menggaji orang untuk menjadi CEO. Itu pun udah entrepreneur. Oke. Ya, itu kali ya, Kang. Iya, ya. Pertanyaannya banyak, bagus-bagus, dan juga jawabannya juga sangat menginspirasi kita. Kalau untuk Teh Popi kayaknya pertanyaan yang baru aja ya. Soalnya udah banyak pertanyaan juga yang mengantri, sehingga kita harus berbagi juga. Teh Popi sebagai entrepreneur, bagaimana caranya survive dengan persaingan yang ketat? Ini dari Teh Mita Suhardi. Mit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, gimana tadi pertanyaannya, Om Randa? Sebagai entrepreneur, bagaimana caranya survive dengan persaingan yang ketat? Jadi persaingan kan tetap ada persaingan, tapi gimana biar tetap survive? Apalagi kondisinya lagi seperti ini, begitu. Betul. Jadi begini, persaingan yang ketat seperti ini itu memang kita kan pasti ada
ada klien-klien yang sudah berjalan ya. Kita ada klien-klien yang sudah berjalan. Nah, klien-klien yang sudah berjalan ini kita maintain. Kita maintain seperti saya sekarang ini, seperti kita Lumedia sekarang ini, itu justru tidak mencari klien baru gitu. Karena kami dari 2005 sampai 2020 ini sekarang itu alhamdulillah beberapa klien itu masih bersama kami gitu ya. Jadi kalau untuk klien yang masih berjalan sama kita, berarti itu kita maintain aja terus. Kita maintain, kita maintain. Lalu, jika ada kita panggilan-panggilan untuk tender, untuk pitching, segala macam, dan itu dengan berbagai macam vendor gitu ya, persaingan yang sangat ketat ini, ya udah, bismillahirrohmanirrohim, kita bikin konsep dengan sebaik-baiknya. Kita bikin karena kita pitching ya, jangan sampai yang namanya budget itu melambung tinggi gitu. Jadi ya udah so-so aja gitu ya. Kadang-kadang kan vendor itu kan kadang-kadang suka naikin dulu tinggi-tinggi, nanti kalau udah ditawar baru kita turun-turunin gitu ya. Kalau untuk sekarang ini sulit seperti itu gitu. Sulit seperti itu, jadi kita mempertahankan dengan budget yang minim aja, yang penting kita masuk dulu, bisa dapat dulu proyeknya, lalu kita jalankan dengan baik dan benar. Karena begitu, karena ini klien ini kan baru ngelihat kita nih, gitu kan? Klien ini baru lihat kita. Begitu mereka lihat kita jalankan dengan baik dan benar, mereka akan pakai kita lagi. Jadi ya kalau untuk persaingan yang ketat itu kita benar-benar untuk di bidang saya ya, di bidang saya itu benar-benar kita bermain di konsep dan bermain di harga. Harga nggak bisa main-main gitu. Gitu Teh Nita ceritanya. Oke, Assalamualaikum. Salam. Terakhir ini dari Kang Dik-Dik nih, Teh Lia aja ya, Teh Lia biar sekalian pertanyaan terakhir. Bagaimana menentukan kapan kita harus berkolaborasi atau kita harus bersaing? Karena kan dalam bisnis itu persaingan pasti ada. Kapan itu momen-momennya seperti apa? Silakan, Lia. Kalau Kang Dik-Dik, kalau saya sih selalu menyatakan kalau yang disebut dengan bersaing itu adalah pada saat kita mau mengetahui sejauh mana perusahaan atau produk yang similar dengan kita gitu ya, dia akan berjalan ke depan gitu. Itu yang disebut dengan bersaing. Gitu. Jadi kita mengukur diri sejauh mana kita bisa berdampingan dengan bisnis yang serupa. Tetapi ketika kita sudah mengukur diri, berarti bukan saatnya kita menjauh. Itulah yang sebetulnya harus dirubah gitu. Bersaing bukan berarti kita harus menjauh dari orang tersebut. Bersaing itu adalah kita berusaha keep up, kita berusaha ngejar kekurangan yang kita punya terhadap kompetitor. Kalau kita sudah mengukur, nanti kita harusnya menumbuhkan keunikan dari apa yang kita bangun. Ketika kita tahu bahwa bisnisnya similar, justru kita harus berpikir apa yang menjadi pembeda. Ketika bisnis kita udah nggak murni sama, pada saat itu sebetulnya kompetitor kita bisa menjadi kolaborator. Ketika kita sudah melakukan sedikit pembeda, kita melakukan modifikasi, misalkan kan ada yang disebut dengan ATM gitu ya, atau kita menemukan keunikan kita sendiri sehingga kita menjadi pembeda dengan perusahaan yang lain gitu. Itu saatnya kita untuk berkolaborasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kapan saatnya sih kita berkolaborasi? Sebetulnya carilah beberapa mitra yang bisa saling melengkapi. Disitulah saatnya kita berkolaborasi. Contohnya, ibaratnya dalam pertemanan lah. Kalau dalam membangun bisnis, jangan cari yang similar. Similar itu jangan cari yang kita punya karakter yang sama gitu. Karena karakter yang sama, kebiasaan yang sama, biasanya mempunyai juga kelemahan yang sama. Justru carilah orang-orang yang bisa saling melengkapi. Kalau saya kurangnya di A, carilah orang yang punya kelebihan di A. Tapi nanti kalau si A ini punya kelebihan di B, carilah orang yang memiliki kelebihan di B tadi. Gitu. Sehingga bisnis kita akan lengkap. Gitu. Nah, itulah sebetulnya kolaborasi. Karena kolaborasi itu tujuannya untuk apa sih? Karena kita mau bangun ekosistem, Kang. Kita ke depannya bukan hanya mau membangun bisnis kita, tetapi kita mau membangun masyarakat di lingkungan sekitar kita. Jadi kalau saya bilangnya sih, gayanya nih ya, kalau bicara bahasa gayanya mah, high performance collaboration gitu ya.
Jadi kolaborasi itu sama siapa? Kolaborasi itu bisa dengan pebisnis, gitu. Kolaborasi itu bisa dilakukan juga dengan pemerintahan, kolaborasi itu bisa dilakukan juga dengan akademisi, gitu. Kolaborasi itu bisa dilakukan dengan komunitas, kolaborasi itu bisa dilakukan dengan masyarakat umum. Jadi itulah saatnya sebenarnya kita menangkap kolaborasi itu bukan hanya bicara terkait dengan bisnis yang serupa, gitu ya. Berkompetisi bukan berarti menjauhi, tetapi sekarang kita membuka pandangan lebih luas bahwa kolaborasi bisa dilakukan dengan siapa aja, bahkan dengan calon konsumen aja kita bisa kolaborasi. Itu kali Kang Ramdan. Oke, Telia, wah menarik sekali nih, makin malam makin seru ya. Hanya saja waktu kelihatannya sudah lewat dari jadwal yang seharusnya. Nah, sebelum ditutup nih, mungkin ada kalimat penutup ya, kalimat penutup dari Teh Popi dan Teh Lia, semacam pesan atau juga ya tips dan sebagainya yang bisa disampaikan kepada teman-teman kita yang saat ini menyimak. Silakan, mau Teh Popi dulu, Teh Lia, Teh Popi. Enggak, Teh Popi. Silakan Teh Popi untuk kalimat penutup. Nuhun Kang Ramdan, Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun nanti kita masih bisa ngobrol, kalimat penutup saya adalah tipsnya itu kita harus berjuang terus dalam hidup, survive, struggle, jangan putus asa. Jauh-jauh deh kita dari putus asa dengan kondisi COVID ini. Jadi kita harus berjalan terus, optimis bahwa kita ke depannya akan baik. Itu aja, Kang Ramdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Teh Popi. Teh Lia, kalimat penutupnya untuk sesi kali ini silakan. Ya, kalau ini mah ini aja ya. Saya sih ngajakin teman-teman semoga semakin banyak yang punya motivasi gitu ya, berbagi dengan banyak orang gitu. Jadi teman-teman semua, yuk mulailah dari diri sendiri untuk menjadi seorang talentpreneur gitu. Seorang talentpreneur itu adalah menjadi seseorang yang tidak hanya mampu secara ilmu gitu ya, tidak hanya mampu secara skill di dalam menjalankan bisnis, tetapi seseorang yang mampu memiliki sense untuk menangkap peluang yang tepat serta bisa merealisasikan peluang tadi menjadi sebuah bisnis yang memiliki keunikan. Jadilah seorang talentpreneur yang mampu menciptakan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Itu kali, Kang. Mantap. Oke. Setuju. Nelia, kita sudah berada di penghujung acara dari sesi seminar diskusi kita malam ini. Terima kasih Teh Popi, Teh Lia atas Sami-sami, hatur nuhun. Semoga sukses terus, baik dalam bisnisnya dan juga studi ya, Teh Lia ya. Ya, amin. Doain ya buat semua, semoga bisa beres tahun ini. Terima kasih juga. Amin, insya Allah, Teh Lia. Terima kasih banyak, ini pengalaman yang luar biasa. Di sesi pertama kita sudah cukup banyak tadi ya, dari sekitar 90-an, 90 kurang peserta yang hadir, yang tercatat di kita, dan kita akhiri saja dengan sesi untuk menutup sesi ini. Tapi juga bukan berarti ini sesi terakhir ya, masih ada sesi-sesi lanjutan, sehingga kita harapkan teman-teman, akang teteh-teteh juga masih bisa ikut dalam sesi kita berikutnya. Kita tutup dan mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.